Halo, selamat siang. Di sini saya Jenny Rika ingin berbagi sebuah berita mengenai kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini terjadi pada tanggal Rabu, Desember 2021 di pukul setengah 6 kayaknya, 5.30 WITA sore. Kejadian kasus di mana suami ini tega tebas istri dengan parang hingga luka 50 jahitan. Korban berteriak minta tolong dan didengar warga sekitar. Dan kejadian ini menimpa seorang perempuan berusia 48 tahun bernama Juni. Kita pakai nama Juni saja. Di Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan suaminya Sunimas alias Tombong 45 tahun ini tega menganiaya istrinya hingga mengalami luka 50 jahitan. Berdasarkan keterangan korban, saat itu korban atau istri sedang duduk di teras rumahnya. Tiba-tiba datang pelaku dari arah belakang dengan membawa sebilah parang. Pelaku kemudian menarik tangan korban ke dalam rumah. Korban berusaha melepaskan diri dan berhasil. Korban berlari keluar halaman, tapi pelaku mengejar korban. Korban kemudian jatuh dan pelaku langsung mendebas korban menggunakan parang yang mengenai kepala, dagu sebelah kanan, tangan sebelah kiri, tangan sebelah kanan, pinggir pelipis mata. Dan peristiwa tersebut membuat korban berteriak minta tolong dan teriakannya didengar warga. Warga mendekati. Setelah itu pelaku meninggalkan TKP. Keluarga korban bersama dengan warga membawa korban ke puskesmas daerah. Korban mengalami luka sebanyak 50 jahitan. Kejadian tersebut telah dilaporkan oleh korban ke Polsek Raya Barat Daya. Pihak kepolisian telah memintai keterangan beberapa saksi yang diantara Awinah, ibu korban, dan Rusma alias Akyu Maimunah 60 tahun, keterangan korban di Dusun Bagi, Pituk, Desa Pelanding, Kecamatan Raya Barat Daya. Berita yang sudah saya bacakan di sini saya belum tahu dan tidak ada informasi jika pelaku sudah ditangkap atau tidak atau sudah menyerahkan. Nah, bisa dilihat dalam kasus ini kita sudah tahu nih pelakunya ngapain aja ya. Nah, di sini saya sudah melihat pasal 82 UU 23 tahun 2002. Setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 23 tahun 2002 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mulai berlaku setelah diundang pada tanggal 22 September 2004 di Jakarta oleh Sekretaris Negara Bambang Kesowo agar setiap orang mengetahui UU 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004. Kasus KDRT itu sudah ada banyak, tetapi banyak yang masih melakukannya walau sudah ada pasal-pasal dan hukumnya. Saya pikir ya hukumnya harus ditegaskan. Di sini menimbang UUD Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menimbang A, setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila, dan UUD NRI tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan bebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dalam kenyataannya, kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D. Perlu dibentuk UU tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di sini sudah diungkit bahwa
dalam kenyataan kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, tetapi sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk hal seperti ini harus kita omongkan, harus kita ungkit, harus kita bahas lebih dalam, karena banyak sekali sistem-sistem UUD Indonesia yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan perkataannya, pernyataannya. Di sini kita sudah lihat bahwa sudah mengaku bahwa banyak kasus kekerasan yang terjadi, tapi sistem hukum Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ataupun penelantaraan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Masih tetap Indonesia tidak kurang atau banyak korban-korban yang tidak diberikan keamanan dan pembelaan dari hukum negara Indonesia. Sampai sekarang UU ini menjelaskan bahwa penghapusan KDRT adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tapi di sini juga UUD di sini di PDF yang sudah saya lihat di sini, UUD ini masih belum sesuai dengan perkataannya dan harus diperbaiki lagi. Dan dari apa yang sudah kita lihat, kita bisa mempelajari bahwa kita saudara, kita harus lebih banyak memperhatikan saudara-saudari kita, harus baik dengan saudari kita, harus mencerminkan bahwa kita adalah anak Yesus dan mencerminkan kerajaan Allah, dan berbuat baik dengan membuka topik seperti ini yang sudah saya lakukan, dan ya, membuka topik, berbuat baik, mencerminkan kerajaan Allah. Dengan kita mencerminkan kerajaan Allah dan ya melakukan hal-hal baik, dan apa yang saya lakukan di sini dapat membantu kita dan negara kita untuk menyadari bahwa ya Indonesia hukum-hukumnya banyak yang belum sesuai, belum ditegaskan dan harus diganti ataupun harus ditegaskan. Saya juga merasa bahwa UU ini harus ditegaskan karena banyak sekali korban yang dapat mempunyai, yang sudah saya bilang, dapat mempunyai trauma, punya masalah psikologis, fisikal, mental, dan secara seksual juga. Menurut saya keempat faktor atau 3 faktor itu susah untuk korban, apalagi banyak korban yang belum menerima keamanan di dalam rumahnya sendiri, dekat dengan keluarganya sendiri, dengan saudaranya sendiri. Dia belum mendapatkan kenyamanan, keamanan yang dia inginkan karena hukum Indonesia yang belum sesuai dengan perkataannya, dan UU Indonesia yang belum ditegaskan sama sekali. Dan sampai sekarang pun yang sudah saya bilang, KDRT ini masih tetap berjalan, masih banyak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena ya emang pasal-pasal kita, hukum-hukum kita belum ditegaskan sama sekali untuk hal-hal yang mengenai KDRT ini. Jadi di sini
saya jadi dari ini sudah cukup untuk video ini. Semoga kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa berdoa dan kita bisa mengubah sedikit demi sedikit pasal-pasal di Indonesia yang kurang tegas, kurang baik, tidak tepat. Dari saya terima kasih.